Pedagang jamu kemasan ini menangis saat petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas Badan POM DKI Jakarta membawa sejumlah barang dagangannya karena dianggap mengandung bahan berbahaya jika dikonsumsi. Minggu pagi petugas gabungan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dalam razia ini petugas menemukan sejumlah obat kadaluarsa dan tidak layak konsumsi. Petugas pun langsung membawa obat-obatan tersebut untuk dimusnahkan. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada pemilik toko atau penjual warung-warung obat dan juga makanan agar mereka menyediakan makanan dan obat yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Tujuan kami adalah untuk memberikan perlindungan. Terlebih lagi kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru, nanti mungkin kegiatan ekonomi sudah mulai pulih. Sidak kemudian dilanjutkan ke pasar-pasar lainnya untuk memberikan edukasi kepada penjual, menyediakan obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga akibat diteror pinjaman online sebesar puluhan juta rupiah, seorang pemuda nekat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara meloncat dari apartemen di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta sore tadi. Aksi nekat terjun pemuda itu digagalkan petugas pemadam kebakaran. Pria bernama Hendrik nekat berdiri di tepi jendela balkon apartemen lantai 4 di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pemuda berusia 25 tahun ini menjadi tontonan warga. Evakuasi berjalan dramatis, petugas pemadam kebakaran harus membujuk korban yang ingin melompat. Petugas berhasil membujuk pria tersebut untuk kembali turun. Pria yang bekerja di minimarket nekat ingin bunuh diri lantaran diteror pinjaman online sebesar puluhan juta rupiah. Setelah nyampe TKP, melakukan observasi penilaian situasi. Apa masalahnya mereka bisa bunuh diri? Setelah tahu masalahnya, kita naik negosiasi. Alhamdulillah dalam kurun mungkin 30 menit kita negosiasi lebih, berhasil kita rayu. Alhamdulillah bisa kita peluk dalam pelukan anggota, sehingga bisa kita evakuasi. Luar biasa, alhamdulillah. Sebelumnya, seorang pengusaha laundry membeli gantung diri di rumahnya di kawasan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Korban diduga tak kuat terus-menerus ditagih pinjaman online hingga akhirnya memilih bunuh diri. Dugaan ini diperkuat dari sepucuk surat berisi permintaan maaf korban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Belasan warga di Bekasi, Jawa Barat melaporkan sebuah lembaga pembiayaan kendaraan ke polisi karena dugaan penipuan kredit murah dengan sistem syariah dan tanpa riba atau bunga. Dengan sejumlah bukti seperti bukti transfer uang muka kredit mobil dan surat perjanjian akad kredit, belasan warga Bekasi melaporkan kasus dugaan penipuan ke Mapolres Metro Bekasi. Warga merasa tertipu oleh lembaga pembiayaan PT Mobilima Syariah Internasional yang menjanjikan kredit mobil dengan cicilan murah bersistem syariah tanpa riba atau bunga. Uang muka telah disetorkan tetapi hingga kini unit kendaraan yang dijanjikan tak kunjung datang. Nah, tadi kan full syariah, tidak ada denda, tidak ada sita. Terus saya searching yang di bawah OJK, aman, terpercaya. Yang keluar itu kalau kita googling itu keluar Mobilima. Terus dia pakai nama internasional. Ternyata bukan internasional. Kalau internasional nggak mungkin lah cuma di sini. Terus sahamnya juga kayak gini. Saya 130 juta, tapi saya sudah kembali alhamdulillah sekitar 30-an juta, Pak. Karena itu pun saya mintanya benar-benar pada saat itu saya sama istri intens datang ke kantor, bolak-balik datang ke kantor Mobilima untuk meminta uang saya kembali. Dan akhirnya setelah saya mengancam atau setelah saya bikin ribut di kantor, minta jaminan BPKB, akhirnya mereka bersedia mengembalikan 30 juta. Sebagian korban berusaha menarik kembali uang yang mereka setorkan, tetapi hanya sebagian uang yang kembali. Dengan melaporkan ke polisi, warga berharap kasus ini ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. Diduga ratusan orang telah menjadi korban dengan kerugian mencapai 10 hingga 12 miliar rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, berhati-hatilah, musim hujan merupakan masa telur ular menetas. Di Medan, Sumatera Utara, ular piton sepanjang 4 meter ditemukan di saluran air sebuah gudang. Tidak hanya itu, ular kobra juga ditemukan di tumpukan piring dapur rumah warga. Ular sanca batik yang terjepit di saluran air ini sempat sulit dievakuasi petugas. Dengan menggunakan martil dan dibantu warga, lantai salah satu pergudangan di Jalan Sidorukun, Medan, Sumatera Utara ini pun terpaksa dibongkar. Selama setengah jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengeluarkan ular sanca sepanjang 4 meter ini. Diduga ular masuk ke gudang saat hujan mengguyur wilayah Sidorukun. Seekor ular itu terjebak di bawah saluran air dan itu kondisinya sangat berhimpit karena tempatnya juga kecil. Ular yang berhasil dievakuasi ini pun dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan untuk kemudian diserahkan ke Kebun Binatang Medan. Tak hanya masuk ke area gudang, ular juga kerap berada di dapur rumah warga. Seperti yang dialami pemilik rumah di Jalan Marelan Raya, Medan. Sang pemilik rumah pun langsung meminta bantuan petugas pemadam kebakaran setempat. Setelah membongkar semua barang dan menyiram dinding dengan air sabun, akhirnya petugas menemukan ular berbisa jenis kobra yang berada di tumpukan piring ini. Petugas pun kemudian memasukkan ular berbisa ini ke dalam karung goni dan dibawa ke kantor pemadam kebakaran Pemkot Medan. Tak hanya di Medan, petugas pemadam kebakaran Jember juga berhasil mengevakuasi ular yang bersembunyi di paralon kecil saluran air milik warga di Jalan Karimata, Jember. Ular jenis kandilis dengan panjang 1 meter berhasil dievakuasi dengan cara menyiram air di paralon tersebut hingga ular keluar dan ditangkap oleh tim rescue. Penemuan ular di wilayah permukiman meningkat selama musim hujan. Dalam sepekan, petugas damkar melakukan puluhan evakuasi ular. Keberadaan ular menjadi ancaman karena musim hujan adalah masa telur ular menetas. Waspadalah. Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor merpati milik warga Tegal, Jawa Tengah viral karena diperoleh dengan harga mencapai 2 miliar rupiah. Merpati ini ternyata kerap menjuarai berbagai lomba. Burung merpati bernama Rampok ini baru dipelihara Martin, warga Mejasem, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah selama 2 pekan. Rampok baru saja dibeli dari seorang penggemar merpati di Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, burung merpati yang kerap menjuarai berbagai lomba ini dibeli dengan harga mencapai 2 miliar rupiah. Harga ini mengalahkan merpati sebelumnya yang juga viral dengan harga 1,5 miliar rupiah. Memang prestasinya Rampok ini di Jakarta memang di mana tempat dia juara hingga sampai ada di satu kolongan itu ya di lapak itu memang nggak boleh untuk lomba. Dan kemudian dia hijrah ke bermain di Pekalongan waktu itu bisa meraih juara 2 mobilan, juara satunya saya. Rampok sempat ditawar 1,7 miliar rupiah. Namun tidak dilepas pemiliknya hingga akhirnya Rampok dibeli seharga 2 miliar rupiah oleh Yunius secara patungan bersama 2 rekannya. Dengan harga yang fantastis, Rampok kini dirawat dengan sangat baik di peternakan burung milik Yunius. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.